Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Takwa adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang Ia larang, apapun itu. Takwa juga merupakan bekal terbaik bagi seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian untuk menuju kehidupan akhirat, karena sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah takwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang patut untuk kita renungkan pada kesempatan Jumat kali ini, yaitu mengenai tentang mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena kelak di hari kiamat kita semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan tanpa dikhitan, untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat selama di dunia ini, yang dimana pada hari itu kondisi sangatlah panas karena matahari didekatkan kepada kita dengan jarak 1 mil ke ubun-ubun kita. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tujuh golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat panas itu. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dalam hal amanah, ia mengembannya dengan sebaik-baiknya, tidak melampaui batas dan tidak meremehkannya. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak condong pada kesenangan dunia. Maka kata Nabi SAW, inilah pemimpin yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Golongan kedua yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa para pemuda? Ada apa dengan mereka? Karena para pemuda nafsunya begitu tinggi terhadap dunia. Nafsu mereka sangat tinggi akan kehidupan dunia ini. Maka kebanyakan mereka lalai akan kehidupan akhirat mereka. Di antara mereka ada yang lebih suka bersenang-senang, berfoya-foya. Mereka para pemuda itu kebanyakannya menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal yang sia-sia. Namun pada zaman sekarang ini sangat jarang kita temukan pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja Nabi SAW memasukkan para pemuda di antara golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, yaitu wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mereka akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di hadis ini adalah para lelaki, karena wanita mereka lebih baik menghabiskan waktunya di rumah. Bahkan sampai sholat 5 waktu pun wanita lebih utama untuk mengerjakannya di rumah-rumah mereka, dan pahalanya lebih besar. Tetapi lelaki maka ia lebih pantas dan lebih wajib untuk melaksanakannya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, mereka biasanya menunggu sholat setelah selesai sholat. Misalnya mereka menunggu antara waktu isya, antara waktu maghrib dan isya, dengan berada di dalam majelis ilmu, mendengarkan kajian Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa juga diartikan mereka yang selalu mengingat sholat 5 waktu mereka walaupun dalam keadaan sibuk. Supir kendaraan, ketika mereka mendengarkan azan, mereka bersegera memarkirkan motornya, kendaraannya, dan bergegas menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Para pegawai kantoran ketika mendengar kumandang azan hayya 'alas shalah, mereka bersegera menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan semua kesibukan-kesibukan dunia mereka. Maka inilah orang-orang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di sini adalah dua orang ini
mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga teman yang ia pilih adalah karena ketertarikan pada kesolihannya, bukan pada harta ataupun jabatannya, sehingga pertemanan tersebut dibangun di atas iman. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atan dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, wanita yang sangat cantik, namun laki-laki itu berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang kaya raya, terhormat dan cantik, kemudian menggoda laki-laki, mengajaknya untuk berzina, tapi laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mengisyaratkan tentang sebuah kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggoda beliau. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf bisa saja terjerumus pada perbuatan zina. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa selamat dari perbuatan dosa dan maksiat itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makna dari kalimat tersebut adalah la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatih. Tidak ada daya untuk kita menghindar dari perbuatan maksiat kecuali atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata ala ta'atih illa bima'unatih. Dan tidak ada kekuatan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kemudian golongan yang keenam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Golongan yang keenam yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, yang dimana tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bersedekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada terang-terangan. Namun boleh saja kita melakukan sedekah secara terang-terangan apabila yang dimaksud adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Golongan yang terakhir yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang berzikir kepada Allah di dalam keadaan sepi. Fafadat 'ainah, lalu air matanya menetes karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di akhir khutbah ini, khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah kaum muslimin untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadhiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa dhurriyyatina wa azwajina wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.